myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Pada momen kali ini kita akan membahas film asal Jepang yang lumayan absurd, tapi sangat menegangkan. Film ini berjudul Uzumaki, gak pakai Naruto, yang dirilis pada tahun 2000. Film horor Jepang yang diadaptasi dari manga legendaris karya Junji Ito ini menceritakan tentang sebuah kota kecil yang perlahan menjadi gila karena obsesi aneh terhadap pola spiral. Semuanya berawal dari hal-hal kecil yang terkesan sepele. Sampai akhirnya satu persatu warga di sana mati secara misterius dan mengerikan. Diikuti lewat sudut pandang seorang siswi SMA, kita bakal diajak melihat bagaimana bentuk spiral yang biasa kita lihat sehari-hari berubah menjadi teror psikologis yang paling menjijikan dan mengganggu. Penasaran? Oke lah, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film ini dibuka dengan seorang siswi SMA bernama Kiri Goshima yang menceritakan serangkaian peristiwa aneh di kota kelahirannya. Film ini tampaknya nggak mau buang-buang waktu buat langsung masuk ke bagian yang mengerikan, di mana ada seorang siswa SMA tewas mengenaskan setelah jatuh dari tangga spiral. Beberapa hari sebelum insiden mengerikan itu terjadi, Kiri sedang menatap ke arah kota tempat tinggalnya. Tiba-tiba hembusan angin datang entah dari mana dan langsung membuat perasaannya jadi nggak enak. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Kiri berpapasan dengan teman sekelasnya yang aneh, bernama Yamaguchi. Cowok itu tiba-tiba muncul di jalurnya buat mengejutkan Kiri, sekaligus langsung menembaknya untuk jadi pacar. Namun dengan sikap cuek, Kiri berhasil menghindari Yamaguchi dan melanjutkan perjalanannya. Di tengah jalan, Kiri menyadari ada sesuatu yang janggal, di mana dia melihat ayahnya Shuichi, yang merupakan pacarnya Kiri, sedang merekam sebuah cangkang siput dengan cara yang agak menyeramkan. Kiri mencoba menyapanya, tapi pria itu terus saja merekam tanpa memperdulikan kehadiran Kiri. Karena diabaikan, Kiri akhirnya pergi ke arah terowongan untuk menunggu Shuichi, yang tak lama kemudian datang naik sepeda untuk mengantarnya pulang. Di tengah jalan, mereka sempat berhenti di taman terdekat. Di sana, Kiri bercerita kalau dia tadi melihat ayah Shuichi sedang merekam cangkang siput. Mendengar hal itu, Shuichi tampak sangat tertekan dan memberitahu Kiri kalau ayahnya memang bertingkah aneh belakangan ini. Shuichi bahkan memohon kepada Kiri untuk kawin lari dan pergi bersamanya dari kota itu, tapi Kiri menolaknya dengan halus. Sesampainya di rumah, Kiri melihat ayahnya sendiri, yaitu Tuan Goshima, sedang asik membuat pot bermotif spiral. Yang mengejutkan, ayah Shuichi ternyata juga ada di sana, sedang merekam pola-pola spiral di pot tersebut dengan penuh obsesi. Dia menyatakan keinginannya agar Tuan Goshima membuatkan piring spiral untuknya. Hal itu makin menunjukkan betapa anehnya dia terobsesi dengan pola spiral tersebut. Meskipun Tuan Goshima setuju untuk memenuhi permintaan tersebut, tapi sikap ayah Shuichi di depan mereka tetap saja terlihat sangat aneh. Watashi wa ne, kinammono desu. Geitsu o umidashite iru. Keesokan harinya di sekolah, saat Kiri dan temannya yang bernama Ishikawa sedang berjalan menuju kelas, mereka kembali dihadang oleh Yamaguchi. Cowok aneh itu kembali menyatakan perasaannya pada Kiri dan memintanya untuk meninggalkan Shuichi demi dia. Namun karena ikatan emosional yang kuat dengan Shuichi sejak kecil, Kiri kembali menolaknya. Saat mereka berjalan menyusuri koridor, kedua sahabat ini tidak menyadari kalau murid-murid lain di sekitar mereka sedang berdiri dengan cara yang sangat mengerikan. Dan tiba-tiba saja, seorang teman sekelas mereka mengakhiri hidupnya dengan tragis, dengan melompat dari tangga spiral. Kiri yang syok langsung berlari ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Di dalam, dia malah berpapasan dengan Sekino, yang merupakan siswi populer di sekolah mereka, yang datang bersama dua pengikut setianya. Sekino dengan santainya menegaskan kalau aksi bundir tadi hanyalah cara putus asa untuk mencari perhatian. Dia percaya cowok itu nekat mengakhiri hidupnya demi menjadi pusat perhatian. Sesuatu yang sangat didambakan oleh banyak murid di sekolah itu, termasuk Sekino sendiri. Ketika Kiri membahas kematian teman sekelas mereka ini dengan Shuichi dan mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi, Shuichi menyebutkan sebuah frasa yang misterius, yaitu obsesi spiral. Shuichi mengungkapkan bahwa cowok itu tewas karena pola helix.
dan membeberkan kalau kota mereka sebenarnya telah dikutuk oleh Uzumaki atau spiral. Kutukan inilah yang membuat orang-orang mulai berperilaku tidak normal di sekitar hal-hal yang berbau dengan bentuk spiral. Saat mereka sedang asik ngobrol, tanpa mereka sadari Yamaguchi ternyata sedang menguping di balik pohon. Diliputi rasa emosi yang besar, Yamaguchi benar-benar gak tahan melihat Kiri berduaan dengan Shuichi. Sementara itu, Shuichi melanjutkan ceritanya kepada Kiri bahwa ayahnya sekarang sudah berhenti bekerja. Ayahnya kini cuma sibuk mengumpulkan berbagai macam benda berbentuk spiral dan mengurung diri di dalam kamar yang penuh dengan barang-barang tersebut. Namun bagian yang paling mengejutkan adalah apa yang dilakukan ayahnya malam sebelum itu, tepat ketika ibu Shuichi memasak makanan yang memiliki pola Uzumaki di atasnya. Saat Kiri menunjukkan rasa ragu setelah mendengar cerita tersebut, Shuichi langsung mengajaknya datang ke rumahnya untuk menyaksikan sendiri kondisi sang ayah. Begitu mereka sampai di rumah Shuichi, mereka disambut oleh jeritan histeris dari ibunya. Ternyata ayah Shuichi sedang mengamuk karena menyangka istrinya telah membuang seluruh koleksi spiral miliknya. Padahal tanpa sepengetahuan sang ayah, Shuichi lah yang sebenarnya membuang semua barang-barang itu. Meskipun mereka sudah berusaha keras membujuknya untuk kembali normal, ayah Shuichi tetap keras kepala. Dia dengan lantang menyatakan kalau mereka tidak akan bisa menghilangkan cintanya pada spiral. Karena sekarang dia bahkan bisa memunculkan pola spiral dari dalam tubuhnya sendiri. Lalu tiba-tiba, menyaksikan pemandangan yang begitu mengerikan dan sangat mengganggu, Kiri pun langsung pingsan tak sadarkan diri. Di suatu hari pada saat hujan, Kiri memberanikan diri untuk berangkat ke sekolah, di mana serangkaian peristiwa aneh kembali terjadi. Tiba-tiba seorang murid bernama Katayama, yang dikenal hanya muncul saat hari hujan dan tubuhnya selalu dipenuhi lendir. Dia terlihat datang terlambat masuk ke kelas. Salah satu teman sekelasnya yaitu Sumura langsung mengejeknya dan bilang kalau siput saja bisa bergerak lebih cepat daripada dia. Saat Katayama tersandung, lendir dari tubuhnya mengenai wajah Sumura, yang membuat Sumura langsung emosi. Di saat yang sama, sesuatu yang aneh dan mirip cangkang siput spiral mulai tumbuh di punggung Katayama. Setelah jam sekolah usai, Kiri lagi-lagi harus berhadapan dengan kemunculan Yamaguchi yang sangat tiba-tiba. Kali ini cowok tersebut mengejutkannya dengan memberikan sebuah kotak hadiah. Dengan penuh kehati-hatian, Kiri membuka kotak tersebut. Tiba-tiba sebuah boneka berwajah Joker yang menyeramkan melompat keluar dari dalam kotak. Refleks karena kaget, Kiri mendorong Yamaguchi sampai jatuh ke tanah. Lalu dengan tenang dia memberitahu cowok tersebut kalau dia benar-benar bukan tipenya. Sesampainya di rumah, ayah Kiri memintanya untuk mengantarkan piring-piring spiral yang dulu dipesan oleh ayah Shuichi. Meskipun sebenarnya Kiri merasa takut mengingat bagaimana perilaku aneh ayah Shuichi sebelumnya, dia pun tetap pergi ke rumahnya. Namun saat sampai di sana, tidak ada satu orang pun yang menjawab. Meski tidak ada respon, Kiri mendengar suara bising yang sangat keras dari dalam rumah. Dia pun memutuskan untuk masuk dan memeriksanya. Ketika Shuichi dan ibunya pulang dari dokter, mereka mendengar jeritan yang histeris. Mereka pun menemukan Kiri sudah terduduk di lantai dalam kondisi syok berat sambil menunjuk ke arah mesin cuci. Mereka pun langsung terkejut setengah mati saat menemukan tubuh ayah Shuichi yang sudah tidak bernyawa berada di dalam mesin cuci tersebut. Meskipun kita tidak diperlihatkan secara pasti bagaimana kondisi mengerikan dari mayatnya. Saat upacara pemakaman ayahnya, Shuichi bercerita kepada Kiri kalau dia sebenarnya sudah meramalkan kematian ayahnya dengan cara yang persis seperti itu. Namun tiba-tiba ibu Shuichi dengan tatapan kosong memberitahu Shuichi kalau ayahnya sekarang berada di langit. Hal itu membuat Shuichi mendongak ke atas dan menyaksikan gumpalan asap kremasi yang turun dan membentuk pusaran spiral raksasa. Shuichi pun langsung melarikan ibunya yang pingsan ke rumah sakit menggunakan ambulans dengan ditemani oleh Kiri. Namun di tengah perjalanan, Kiri menyadari kalau asap pusaran spiral tadi bergerak menuju ke kolam capung. Setelah membawa ibunya masuk ke rumah sakit, Shuichi sekali lagi mendesak Kiri untuk kawin lari bersamanya sebelum semua terlambat. Sayangnya mereka harus tetap tinggal di kota itu selama beberapa hari ke depan karena ibunya masih harus menjalani perawatan.
Di rumah sakit, mereka kemudian bertemu dengan Ichiro, seorang reporter yang mengungkapkan sebuah fakta baru. Ichiro memberitahu bahwa beberapa hari sebelum kematiannya, ayah Shuichi sempat mendatanginya. Pria itu terus mengulik sejarah kota mereka dan berulang kali bertanya tentang uzumaki, alias bentuk spiral. Informasi dari Ichiro ini langsung memicu rasa penasaran mereka, dan mereka pun memutuskan untuk membantu Ichiro dalam penyelidikannya. Shuichi kemudian membagikan semua rekaman video milik ayahnya kepada Ichiro, mulai dari rekaman cangkang siput hingga momen sebelum kematian tragisnya. Ichiro menyadari satu detail aneh, di mana ayah Shuichi sempat menaruh cermin milik istrinya ke dalam mesin cuci sebelum akhirnya dia sendiri melompat masuk ke dalamnya. Namun alasan pasti di balik kematian tragis itu tetap menjadi misteri, bahkan setelah mereka meninjau ulang rekaman tersebut. Meski begitu, Ichiro tetap bertekad untuk memeriksa rekaman video itu lebih teliti lagi. Setelah penyelidikan selesai, Ichiro menawarkan diri untuk mengantar Kiri pulang. Di tengah jalan, mereka berdua dibuat terkejut saat melihat sesosok figur menyeramkan, yang ternyata adalah Tuan Goshima, ayahnya Kiri, dengan tubuh yang dipenuhi lumpur. Dengan santainya, Tuan Goshima memberitahu mereka kalau dia baru saja kembali dari kolam capung untuk mengumpulkan lumpur buat bahan tembikar potnya. Sementara itu, Shuichi tetap tinggal di rumah sakit untuk menjaga ibunya. Namun saat dia memeriksa keadaan sang ibu, tangannya tiba-tiba saja basah bersimbah darah tanpa alasan yang jelas. Shuichi kemudian menyadari kalau ibunya kini telah benar-benar termakan oleh obsesi spiral, di mana sang ibu nekat menyayat ujung jari-jarinya sendiri setelah menyadari adanya pola spiral di sana. Kembali lagi ke Kiri, dia memutuskan untuk kembali ke rumah Shuichi. Namun momen itu ternyata hanyalah sebuah mimpi buruk yang sangat menghantuinya. Sebuah mimpi di mana Kiri tewas mengenaskan di dalam mesin cuci, persis seperti cara kematian ayah Shuichi. Setelah terbangun dari mimpi buruknya, Kiri mencoba untuk menenangkan diri. Namun tak lama kemudian dia mendengar suara kaca pecah. Saat pergi memeriksa sumber suara tersebut, Kiri dibuat cemas ketika mendapati ayahnya sedang bekerja membuat pot dengan sangat histeris di tengah malam buta. Begitu sang ayah menyadari Kiri sedang memperhatikannya, dia pun langsung marah besar. Setelah Kiri pergi meninggalkan ruangan, Tuan Goshima melanjutkan pekerjaannya sambil menatap ke arah kobaran api, dengan formasi spiral yang mulai muncul di dalam kedua matanya. Seiring berjalannya waktu, kutukan itu kian menyebar ke seluruh penjuru kota, bahkan mulai menjerat para murid di sekolah. Kiri memperhatikan Sekino, si gadis populer, yang rambutnya kini mulai menggulung membentuk spiral secara absurd saat kelas 6. Di sisi lain, Sumura alias murid yang sebelumnya terkena cipratan lendir di wajahnya, mulai meminum air dalam jumlah yang sangat tidak wajar, dan sebuah cangkang siput perlahan mulai tumbuh di punggungnya. Lalu kita kembali ke Ichiro. Sang reporter menghabiskan sepanjang hari tanpa kenal lelah untuk meneliti penyebab kematian ayah Shuichi, serta mencari tahu apa peran cermin yang ditaruh di dalam mesin cuci tersebut. Dia terus menggali lebih dalam tentang sejarah kutukan ini, hingga akhirnya menemukan sebuah petunjuk, di mana kutukan tersebut ternyata ada hubungannya dengan sebuah cermin yang dulunya diambil dari kolam capung, milik sebuah sekte kuno. Saat Kiri membawakan kue dengan lapisan gula berbentuk spiral untuk ibu Shuichi di rumah sakit, Shuichi langsung memutuskan untuk membuang semua kue itu. Karena sang ibu sekarang menderita fobia akut terhadap segala hal yang berbentuk spiral. Mereka berdua kemudian berjalan menuju kamar perawatan ibunya, sambil menutupi bagian-bagian tubuh yang berpotensi memiliki pola spiral menggunakan sarung tangan dan kupluk. Sambil menutupi bagian-bagian tubuh yang berpotensi memiliki pola spiral, Ibu Shuichi tidak hanya menghilangkan sidik jarinya, tetapi dia juga nekat memotong habis pola spiral yang ada di rambutnya. Di tengah kondisi itu, Shuichi menerima telepon darurat dari Ichiro yang memintanya untuk segera datang ke kolam capung. Ichiro mengklaim bahwa dia telah menemukan informasi krusial mengenai kematian ayah Shuichi, sekaligus kebenaran di balik kutukan spiral ini. Dengan tergesa-gesa, Shuichi langsung bersiap meninggalkan rumah sakit. Namun dia sempat merobek sebuah pamflet anatomi telinga hingga hancur setelah menyadari adanya bentuk spiral di dalamnya. Dia sangat takut kalau ibunya tidak sengaja melihat bentuk spiral di telinganya sendiri dan kembali menyakiti dirinya sendiri. Dalam perjalanan menuju kolam capung, Shuichi dan Kiri lagi-lagi berpapasan dengan Yamaguchi,
yang tampaknya sudah sangat frustasi demi mendapatkan perhatiannya Kiri. Karena merasa kesal, Kiri lebih memilih Shuichi ketimbang dirinya. Yamaguchi nekat berlari ke tengah jalan untuk melakukan aksi ceroboh. Akibat kecelakaan tragis tersebut, Yamaguchi dan Ichiro akhirnya tewas secara mengerikan. Setelah insiden yang sangat membagongkan itu, Shuichi dan Kiri tetap melanjutkan langkah mereka menuju ke kolam capung. Namun, kini mereka kehilangan petunjuk tentang apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Ichiro mengenai kutukan spiral tersebut. Di tempat inilah, di tepi kolam, Shuichi kembali meyakinkan Kiri dan berjanji dengan sepenuh hati bahwa dia akan selalu melindungi gadis itu apapun yang terjadi. Malam harinya di rumah sakit, seekor serangga perlahan merayap menuju tempat tidur ibu Shuichi. Dengan panik, sang ibu langsung mengibaskan serangga itu ke lantai dan dengan cepat memukulnya menggunakan pot tanaman hingga mati. Merasa belum puas hanya dengan membunuhnya, dia berniat menyingkirkan bangkai serangga itu sepenuhnya. Namun saat dia turun dari tempat tidur sambil memegang selembar kertas, sebuah pemandangan aneh tiba-tiba muncul di depan matanya, di mana ada sebuah pusaran spiral yang berputar. Di dalam pusaran itu, dia melihat wajah mendiang suaminya dengan lidah yang tergulung membentuk spiral, sambil sang suami bertanya mengapa istrinya begitu membenci bentuk spiral. Padahal ada pola spiral di dalam telinganya sendiri. Dalam kondisi mental yang sangat kacau, ibu Shuichi mengambil pecahan pot tanaman yang hancur tadi, lalu dengan keras mencocolkannya ke telinganya sendiri. Keesokan harinya, upacara pemakaman ibu Shuichi dilangsungkan. Pemakaman itu diiringi oleh asap kremasi yang membentuk wajah-wajah menyerupai hantu dari para korban yang tewas akibat kutukan spiral. Di tempat lain terungkap bahwa guru sekolah Kiri juga telah menjadi korban selanjutnya. Hal ini terbukti dari pola spiral mengerikan yang kini menghiasi seluruh punggungnya. Seluruh peristiwa aneh di kota ini pun mulai menjadi sorotan dan menyebar luas keluar kota. Kru berita dari berbagai stasiun TV berdatangan, merekam semua kejadian gila tersebut lewat lensa kamera mereka. Dominasi kutukan spiral ini jadi makin jelas saat manusia-manusia siput raksasa terlihat merayap di dinding-dinding sekolah. Siaran berita juga menayangkan perilaku aneh dari para murid, termasuk Sekino, yang rambutnya kini telah tumbuh memanjang membentuk spiral yang sangat absurd. Diikuti oleh para pengikutnya yang juga menjadi korban dari lingkaran spiral ini. Melihat semua kejadian mengerikan itu di televisi, Shuichi dan Kiri langsung mengambil keputusan cepat untuk segera angkat kaki dari kota terkutuk itu, dan mereka juga berniat membawa ayahnya Kiri. Namun sesampainya di rumah, ayah Kiri sama sekali tidak bisa ditemukan. Kiri hanya menemukan pot-pot yang dihiasi dengan pola spiral, serta jimat milik ayahnya yang tergeletak begitu saja. Padahal jimat itu adalah barang yang selalu dia simpan dan sangat dia jaga baik-baik. Dan tiba-tiba saja, di momen itu bagian bawah tubuh Shuichi mulai terpelintir oleh kutukan Uzumaki. Dengan sisa kekuatannya, Shuichi mendesak Kiri untuk menyelamatkan diri dan segera pergi meninggalkan kota ini sendirian. Namun Kiri dengan tegas menolak untuk meninggalkan pacar sekaligus sahabat masa kecilnya tersebut. Namun malangnya tubuh Shuichi perlahan-lahan langsung terpelintir membentuk pola spiral, dan dia pun tewas seketika. Tidak lama setelah itu, Kiri berhadapan dengan sosok Shuichi yang telah berubah wujud menjadi spiral, yang mencoba menarik Kiri ke dalam kutukan tersebut, dan membujuknya untuk ikut menyerah pada takdir spiral yang sama. Lewat insiden terakhir ini, semuanya menjadi sangat jelas bahwa kutukan spiral telah menelan seluruh kota tanpa sisa, membuat setiap orang tunduk pada pengaruhnya dan langsung menemui ajal mereka. Pada akhirnya, asap spiral yang terbentuk di langit menuntun kembali ke kolam capung, tempat utama dari mana seluruh kutukan spiral ini berasal. Dan film pun selesai. Ending yang dipenuhi dengan spiral, sebuah akhir yang absurd dan kelam, di mana seluruh kota benar-benar gak punya jalan keluar dari kutukan spiral yang berpusat di kolam capung. Gimana menurut kalian? Meskipun film live action jadul ini punya beberapa perbedaan dan ending yang gak sama persis dengan versi manganya, tapi atmosfer aneh dan visual spiral yang mengganggu khas dari Junji Ito tetap kerasa banget ikoniknya. Okelah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next
video.